Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Abdurrahman dari kelas 11 PKJ. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan jaringan pada sistem informasi. Satu, pengertian topologi tree. Topologi tree adalah kombinasi dari topologi bus dan topologi star yang membentuk struktur seperti pohon. Nah, dan ini gambar topologi tree ya. Yang kedua, fungsi topologi tree. Yang pertama, memudahkan manajemen dan mengembangkan jaringan karena setiap cabang bisa dikelola secara terpisah. Kedua, mempermudah identifikasi masalah dalam jaringan karena struktur hierarkis yang jelas. Ketiga, memungkinkan penambahan perangkat baru dengan mudah di setiap cabang. Ketiga, ada kelebihan topologi tree. Yang pertama, memudahkan mudah dikembangkan dan dikelola karena struktur yang terorganisir. Yang kedua, memungkinkan manajemen jaringan yang terstruktur sehingga memudahkan dalam identifikasi masalah. Yang ketiga, dapat mendukung penambahan perangkat baru di setiap cabang. Nah, selanjutnya ada kekurangan topologi tree. Yang pertama yaitu membutuhkan kabel yang lebih banyak dibandingkan topologi lain sehingga biaya instalasi bisa lebih mahal. Yang kedua yaitu kinerja jaringan bisa terpengaruh jika ada masalah di perangkat pusat atau salah satu cabang. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu penyebab kesalahan pada topologi ini bisa lebih sulit diidentifikasi. Selanjutnya ada jenis-jenis topologi tree. Yang pertama yaitu topologi ring. Topologi ring adalah bentuk struktur jaringan komputer di mana setiap perangkat terhubung secara melingkar, membentuk cincin. Dan ini contoh gambar topologi ring ya, berbentuk lingkaran. Yaitu berikutnya ada kelebihan topologi ring. Ada 4 kelebihan topologi ring. Yang pertama, mudah diatur. Topologi ring relatif mudah diatur dan dikonfigurasi. Kedua, ada akses sama. Semua perangkat memiliki akses yang sama ke jaringan. Yang ketiga, ada respon cepat, yaitu topologi ring memberikan respon jaringan yang cepat. Yang keempat adalah terorganisir. Data mengalir dengan teratur sehingga potensi tabrakan data rendah. Ada juga kekurangan topologi ring. Yang pertama yaitu dampak gangguan. Jika suatu perangkat mengalami masalah atau terputus, seluruh jaringan dapat terganggu. Kedua, peka kesalahan. Jaringan rentan terhadap kesalahan dan gangguan pada satu node dapat mengganggu seluruh jaringan. Yang terakhir ada pengembangan kaku. Pengembangan jaringan lebih kaku dan menambahkan atau memindahkan perangkat dapat mempengaruhi seluruh jaringan. Yang kedua ada topologi bus. Topologi bus adalah jenis topologi jaringan di mana semua perangkat komputer, baik server atau printer dan lain-lainnya terhubung ke satu kabel utama yang disebut bus atau backbone. Ini contoh topologi bus ya. Ini contohnya gambar topologi bus. Dan ada juga kelebihan topologi bus. Ada 3 kelebihan topologi bus. Yang pertama, sederhana dan mudah diimplementasikan.
topologi bus mudah dipahami dan diimplementasikan. Yang kedua adalah biaya rendah. Biaya instalasi dan pemeliharaan topologi bus relatif rendah. Yang ketiga ada mudah dikembangkan. Tambahan perangkat baru ke jaringan bus relatif mudah. Dan ada juga berikutnya kekurangan topologi bus. Yang pertama yaitu rentan tabrakan data. Jika ada banyak perangkat yang mengirim data secara bersamaan, dapat terjadi tabrakan data. Yang kedua ada kinerja menurun. Nah, kinerja jaringan dapat menurun seiring dengan bertambahnya jumlah perangkat. Yang ketiga ada kegagalan kabel utama. Jika kabel utama rusak atau terputus atau mati, seluruh jaringan dapat mati. Yang keempat adalah sulit mendeteksi masalah. Sulit untuk menemukan atau mendeteksi atau menentukan lokasi masalah jika jaringan mengalami masalah. Yang terakhir adalah skalabilitas terbatas. Topologi bus tidak cocok untuk jaringan besar karena mudah mengalami masalah kinerja. Yang terakhir ada topologi star. Topologi star adalah jenis topologi jaringan di mana semua perangkat terhubung ke satu titik pusat yang disebut hub atau switch. Nah, disebut hub. Dan ini contoh atau gambar topologi star ya. Dan ada juga kelebihan dan kekurangannya. Kita bahas yang kelebihannya dulu. Kelebihan topologi star yang pertama memudahkan dan kemudahan pemeliharaan. Yang kedua ada penambahan perangkat mudah. Yang ketiga ada performa yang baik. Yang terakhir ada kemudahan deteksi masalah. Dan ada juga kekurangannya. Yang pertama boros kabel. Tentu saja topologi star memerlukan banyak kabel untuk menghubungkan semua perangkat ke hub atau switch. Yang kedua ada kebergantungan pada pusat. Jika hub atau switch mengalami kerusakan, seluruh jaringan akan terputus. Yang terakhir tidak cocok untuk jaringan besar. Topologi star kurang cocok atau kurang efisien untuk jaringan yang sangat besar. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Saya undur diri, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.